bagi pendukung Pak Anies. Nggak usah dimaki-maki itu PKS, nggak usah dimaki-maki itu Nasdem dan PKB. Pak Anies itu bukan kader partai, nggak ada haknya di situ. Tapi setelah Pilpres, pamor Anies tuh hilang dan luntur secara total. Kan itu yang mestinya harus dilihat, Bang. Ya buktinya tiga partai pendukungnya yang ada di Pilpres satu persatu angkat kaki dan pindah haluan. Ini kan menegaskan betapa Anies tidak punya kekuatan politik apapun. Anies ini terlampau asyik dengan dirinya, mungkin selalu merasa center of the world, Hmm. merasa popularitas dan elektabilitasnya paling menjulang sampai Sidratul Muntaha. Jadi partai itu tanpa dilobi, tanpa diyakinkan akan berduyun-duyun untuk mengusung dirinya. Ini kan sangat jelas PKS itu memberikan kode ke Anies. Kalau Hmm. ada partai lain di luar PKS, bukan tidak mungkin di Sumut akan terjadi di Jakarta. Per hari ini udah terjadi, Bang. Ya. Saya membaca Anies ini agak galau. Anies itu mungkin panik, terutama partai politik yang selama ini dinilai paling setia, paling tulus mendukung Anies Baswedan, tapi kemudian tidak memberikan dukungan PKS. Kali ini saya akan membagikan pernyataan menarik dari pengamat politik Adi Prayitno saat tampil di podcast Seruput Kopi Cokro TV bersama host andalanya Ahmad Sahal. Yang menarik yaitu Adi Prayitno mengatakan Anies Baswedan gagal membaca arah mata angin politik. Sehingga Anies saat ini ditinggalkan PKS, Nasdem, dan juga PKB. Menurutnya, hal itu dipicu karena kesalahan besar Anies yang menganggap dirinya sebagai pusat perhatian politik dan spesial. Padahal saat ini pamor Anies menurutnya sudah hilang, bahkan luntur secara total. Dia juga meminta pendukung Anies jangan marah-marah ke PKS, Nasdem, dan PKB, karena Anies bukan kader partai. Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak bersama video berikut ini. Ya, pertama begini, Bang Sahal. Anies sepertinya gagal membaca perkembangan arah mata angin yang terus berhembus. Dulu memang ada kecenderungan orang yang tidak punya partai politik atau orang yang hanya sebatas kader biasa di partai politik tertentu itu menjadi darling untuk dimajukan dalam sebuah kompetisi politik. Ya sebut saja misalnya Jokowi. Hmm. Awal-awal di Solo, awal-awal ke Jakarta, bukan siapa-siapa, hanya kader biasa, tapi karena dinilai punya magnet, disukai oleh publik, PDIP yang cukup besar saat itu, dengan sukarela memberikan dukungan politiknya. Ada fenomena Ridwan Kamil, ada fenomena misalnya Anies Baswedan, yang saya kira tidak berpartai, tapi partai kemudian sangat terpincut untuk mengusung mereka menjadi bagian dari salah satu kontestan kan dalam pilkada. Itu 2014, 2017, 2019, sampai akhirnya kita sampai pada pilkada serentak 2024. Di mana angin berhembus sebaliknya. Hmm. Jadi orang-orang yang tidak teridentifikasi memiliki partai politik tertentu seperti Anies Baswedan, nasibnya terombang-ambing tidak jelas dan bisa dipastikan wassalam pencalonannya di Jakarta. Ya terbukti PKB tak mau, PKS sudah tak mau, Nasdem juga sangat tegas menyatakan tak jadi untuk mengusung Anies dalam Pilkada Jakarta. Ini artinya apa? Partai politik tentu berpikir bagaimana menyelamatkan kepentingan politik mereka masing-masing. 5 tahun ke depan, ini kan kita akan puasa politik. Tak ada lagi pemilu, tak ada lagi pilkada. Hmm. Oleh karena itu, kalau partai non-Kim ini, PKB, PKS, dan Nasdem salah langkah mengkalkulasi politiknya, maka 5 tahun yang akan datang, dia akan berjalan di tempat yang sunyi, dia sendirian, tak punya teman, dan akan kering kerontang karena tak mampu mengakses kekuasaan politik. Kan itu yang dihitung oleh partai ini, Bang. Hmm. Apalagi pada saat yang bersamaan, PKS, PKB, dan Nasdem mengusung Anies Baswedan, ini kan belum tentu juga ada barokah elektoralnya. Hmm. Ya, ya. Ini yang sepertinya membuat kenapa partai-partai ini ya kemudian tertarik ketika ada tawaran dari Kimplas. Jadi jangan salahkan partainya kalau kemudian mereka itu tidak mengusung orang yang selama ini tidak berpartai. Hmm. Saya dalam banyak hal respect dengan PKS dalam arti mereka sudah berpikir itu soal untung dan rugi. PKS dulu kan kalau bicara Anies cinta mati, cinta buta. Apapun Anies ya PKS, apapun Anies dibela untuk mendapatkan
tiket pencalonan. Tapi di 2024 bagi PKS, kalau memang Anies tidak terlampau memperjuangkan PKS, faedah elektoralnya juga nggak signifikan, ya PKS kemudian bergabung dengan KIN. PKS tak lagi pakai perasaan dalam berpolitik, tapi kalkulasinya adalah untung dan rugi. Ya, Ini ya. yang saya kira itu menjadi penting. Nah, yang kedua bagi pendukung Pak Anies, nggak usah dimaki-maki itu PKS, nggak usah dimaki-maki itu Nasdem dan PKB. Pak Anies itu bukan kader partai, nggak ada haknya di situ. Ada yang mengatakan misalnya PKS, Nasdem dan PKB itu naik secara signifikan, mungkin iya. Tapi ingat, sesignifikannya Anies Baswedan memberikan faedah elektoral paling cuma 6 kursi, 5 kursi, dan 4 kursi. Sekalipun tidak memberikan faedah pada ketiga partai ini, gitu ya. Partai-partai ini dipastikan akan lolos kok di Hmm. parlemen. Jadi ini yang saya kira memang berhentilah membuli dan mulai sarankan kepada Pak Anies, mulai saat ini berpikir untuk menjadi bagian dari partai politik tertentu, bisa masuk PKB, bisa masuk Nasdem, bisa masuk PKS, mungkin juga bisa masuk PDIP. Hmm. Minimal ada harapan gitu ya. Betapa ke depan ini ada kecenderungan demokrasi elit melalui partai politik akan menjadi instrumen yang akan membedakan dengan suasana batin kepolitikan kita dibandingkan dengan 5-10 tahun yang akan datang. Jadi di situ, Bang. Nah, Makanya kalau kalau saya membaca perkembangan di X dan di medsos hmm. pada marah-marah ke PKS misalnya, apanya mau dimarahi PKS itu? Anies itu bukan kader PKS, kalau nggak ngedukung ya wajar. Kalau mau dimarahin itu, kalau PKS gagal misalnya mendukung Sohibul Iman, menarik dukungannya tak mengusung Suswono, tidak mendukung Ahmad Syaihu dalam pertandingan, baru marah karena kadernya diabaikan. Lah Anies bukan siapa-siapa di PKS, Bang. Kalau Nah itu kan disebut misalnya, kalau misalnya Anies disebut membuat PKS kuat, nanti dulu kan bisa dilihat datanya. ya. 2019 PKS itu di Jakarta khususnya itu 16 kursi. 2024 cuma naik dua, Bang, 18. Dua biji. Nggak banyak amat kecuali naiknya berlipat ganda dari 16 jadi 32, baru kemudian layak untuk dibully itu PKS. Di suara nasional, suara PKS itu cuma nambah 3 kursi, Bang. Jadi nggak banyak-banyak amat gitu ya. Ya, Dalam ya. konteks itulah bagi saya ini menjadi faedah penting ya bagi politisi yang berharap ingin maju dalam sebuah kompetisi per hari ini harus mulai berpartai. Itu penting Hmm. sebenarnya. Nah ini yang menarik nih, karena kan ini sebelumnya kan ada soal voice note itu loh. Jadi Anies mengaku bahwa dia tidak kaget kok dikasih deadline untuk menggalang dukungan, menambah kursi, menambah itu tadilah menggenapkan suara PKS yang kurang gitu. Terus kemudian dibantah oleh Ketua DPW PKS kan, DPW Jakarta yang bilang bahwa Anies itu sebenarnya sudah dikasih deadline dan dia malah ditawarin jadi kader PKS, tapi dia nggak mau, dia pengen netral. Terus belakangan ada berita yang bilang bahwa Anies mempertimbangkan untuk jadi kader partai yang menolak nepotisme. Dan itu orang kemudian berspekulasi, jangan-jangan ini PDIP apa. Tapi ini kan sebuah wacana yang, jadi dia pengen merasa dia pengen dianggap netral gitu ya. Terus tiba-tiba pengen jadi partai karena sudah kepepet gitu ya. Ini dia ini fenomena orang yang kepedean atau bagaimana nih, Bung Adi ini poin-poin yang dikatakan bahwa Anies ditawari tapi pengen netral itu loh. Ya, saya kira kesalahan terbesar dari Anies yang kedua itu masih memposisikan dirinya sebagai darling dan pusat perhatian politik. Hmm. Mungkin 5 tahun yang lalu, terutama saat jelang Pilkada DKI 2017 dan jelang Pilpres 2024, Anies jadi darling. Jadi Nasdem, kemudian PKS, PKB bilang ke Anies, "You kita usung sebagai salah satu calon presiden menantang Prabowo Subianto berhadapan dengan Ganjar." Itu dulu, tapi setelah Pilpres, pamor Anies tuh hilang dan luntur secara total. Kan itu yang mestinya harus dilihat, Bang. Ya buktinya 3 partai pendukungnya yang ada di Pilpres satu persatu angkat kaki dan pindah haluan. Ini kan menegaskan betapa Anies tidak punya kekuatan politik apapun. Anies ini terlampau asyik dengan dirinya, mungkin selalu merasa center of the world, Hmm. merasa popularitas dan elektabilitasnya paling menjulang sampai Sidratul Muntaha. Jadi partai itu tanpa dilobi, tanpa diyakinkan akan berduyun-duyun untuk mengusung dirinya.
Kalau 5-7 tahun yang lalu, ya nggak ada yang bisa bantah itu. Karena Anies memang magnetnya luar biasa. Tapi per hari ini, pasca Pilpres, bagi partai-partai pengusungnya, ya Anies juga nggak ada bedanya dengan yang lain. Kalah dalam Pilpres. Ini yang mestinya dipahami. Anies tidak bisa lagi menganggap dirinya adalah darling, spesial, kemudian begitu banyak partai politik itu tertarik. Apalagi Anies sebagai ilmuwan politik ya. Partai berkoalisi itu kan teorinya dua. Pertama adalah kepentingan untung dan rugi. Yang kedua ada yang disebut dengan koersi. Dalam kondisi keterpaksaan. Hmm. Apa yang membuat terpaksa? Terpaksa bergabung sekalipun yang menjadi tempat bergabung itu adalah lawan politik. Terpaksa. Kenapa terpaksa? Takut tidak mendapatkan akses kekuasaan di 5 tahun yang akan datang. Yang kedua, takut tiba-tiba muncul persoalan-persoalan hukum yang terkait dengan elit-elit partai bermasalah itu muncul tiba-tiba. Jadi terpaksa sebenarnya Ya, ya. berkoalisinya. Termasuk misalnya ada ketakutan tidak berkoalisi dengan pemenang, dengan penguasa. Takut ada dualisme kepengurusan di partai. Hmm. Hal-hal yang semacam ini kan terjadi di kita. Pasca Pilpres 2014 ada dualisme partai P3 dan Golkar. Itu kan friksi soal Ya. apakah bergabung dengan kekuasaan ataukah tetap jadi oposisi. Ini yang sepertinya agak sedikit lupa oleh Anies Baswedan. Kadang partai memutuskan koalisi dengan pemenang dengan siapapun yang berkuasa itu karena alasan koersi yang saya sebut tanda kutip, Hmm. alasan-alasan keterpaksaan, efek negatif yang tanpa diduga yang selama ini menjadi keburukan partai. Oleh karena itu, Anies misalnya sejak lama sudah membaca ketika sikap politik PKS di Sumut awal-awal memberikan dukungan politik kepada Edi Rahmayadi sampai deadline waktu yang ditentukan tak ada tambahan partai untuk bisa maju, akhirnya tarik dukungan dan mendukung Bobi Nasution. Ini kan sangat jelas PKS itu memberikan kode kan nih. Kalau Hmm. ada partai lain di luar PKS bukan tidak mungkin di Sumut akan terjadi di Jakarta. Per hari ini udah terjadi, Bang. Ya. Nah, setelah terjadi, saya membaca Anies ini agak galau. Anies itu mungkin panik, terutama partai politik yang selama ini dinilai paling setia, paling tulus mendukung Anies Baswedan, tapi kemudian tidak memberikan dukungan PKS. Nah, itu yang terjadi menurut saya. Bagi saya, Anies memang terlalu kepedean. Dia menganggap partai politik yang membutuhkan dirinya. Padahal setelah kalah Pilpres, Anies bukan lagi siapa-siapa, karena bukan kader partai politik manapun. Sehingga Anies tidak ada pengaruh apapun di partai seperti PKS, Nasdem, dan PKB. Dan rasanya Anies baru sadar akan hal itu. Tapi menyesal sudah terlambat. Nah, gimana menurut pendapat kalian? Yuk komen di kolom komentar. Sampai jumpa.